Seringkali saya mendapati teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan itu sudah tahu bahwa Google itu membuat kamu semakin cemas, tapi tetap saja dilakukan. Setiap kali ada sensasi fisik nggak nyaman di tubuh, kemudian pengen taunya muncul, kemudian akhirnya tangannya gatal, dan kemudian googling. Dan kemudian ketika googling yang terjadi adalah, wah semakin horor berita-berita. Berita-beritanya, hasil-hasilnya itu membuat kamu semakin cemas. Bukannya lega yang didapat, tapi apa? Semakin cemas. Teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya dan yang mengalami gangguan kecemasan ataupun gangguan kecemasan plus masalah lambung, yuk subscribe video saya untuk membuat saya juga semakin termotivasi untuk membuat video-video semacam ini. Oke, silakan subscribe. Ya, terima kasih teman-teman sudah subscribe. Banyak sekali pemicu-pemicu yang membuat kita cemas, teman-teman. Dari mulai berita buruk, kemudian teman kita yang kita kenal dekat meninggal, kemudian kita di kepikiran, dan kemudian kita pas umurnya sama dengan kita, sakitnya sakit itu, kemudian kita sama-samain, kemudian kita langsung googling dengan berita buruk yang lain, ataupun yang lain-lain lah, pikiran kita menakut-nakuti gitu kan, kemudian kita googling karena kita mau mencari apa? Mau mencari rasa aman. Kita mau rasakan ketenangan karena kita mau mencari ini sebenarnya ada masalah apa di tubuh saya. Bagi yang baru pertama kali mengalami gangguan kecemasan, biasanya mereka itu ketika ada sensasi fisik yang luar biasa, mereka akan googling. Dan ketika googling itu membuat kecemasan mereka semakin bertambah. Bagi yang gangguan cemasnya sudah cukup lama, sudah tahu nih, nggak perlu googling lagi lah, ngapain googling itu buat aku semakin takut, ya kan. Nah, tapi yang baru pertama kali ini, baru pertama kali akan mengalami gangguan kecemasan, baru beberapa minggu mengalami gangguan kecemasan, mungkin masih googling aja terus. Membuat jadi semakin khawatir, karena yang ditemukan adalah apa? Kenapa jantung berdebar? Wah, jawaban Google apa? Tahu sendiri kan? Jantung, apalagi? Macam-macam. Kemudian kalau misalnya ada lambung, jawabannya cancer, apalagi? Banyak kan? Itu kamu mungkin sering temui kan kalau kamu googling ya. Nah, teman-teman, yang sekarang mau saya katakan supaya teman-teman bisa untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Karena kalau teman-teman terus melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, yang terjadi adalah bukannya semakin benar tapi semakin parah. Ya kan? Semakin cemasnya semakin tinggi gitu loh. Nah, jadi teman-teman saya sarankan di sini teman-teman pahami bahwa ketika kamu ingin googling itulah dorongan. Ya, dorongan untuk melakukan action, dorongan untuk melakukan sesuatu. Teman-teman, ketika kamu ada dorongan, sadari dulu. Bahwa dorongan itu bukan perintah yang harus kamu lakukan. Ingat, dorongan untuk melakukan sesuatu itu bukan perintah. Kamu tidak harus melakukan itu. Seringkali yang terjadi adalah kita langsung melakukan dorongan itu. Nah, ini yang saya minta teman-teman untuk mulai belajar menyadari bahwa oh, saya punya dorongan. Nah, itu teman-teman, amatilah teman-teman bahwa kamu punya dorongan. Pahamilah, oh ini dorongan. Begitu kamu hanya sekedar menyaksikan, mengamati, paham dorongan, kamu tidak akan melanjutkan itu. Kamu punya pilihan mau melanjutkan dorongan ini ataupun tidak. Biasanya kamu akan tidak melanjutkan karena kamu sudah tahu bahwa ini sekedar dorongan. Ya, jadi ketika kamu sekali lagi teman-teman, ketika kamu ada suatu keinginan untuk melakukan sesuatu, kamu tolong berhenti sebentar, kemudian kamu pahami ini dorongan nih, gue mau lepas nih. Nah, itu. Kalau kamu tidak berhenti sebentar, yang terjadi teman-teman, kamu akan terus bablas. Terus kamu akan terus googling. Ya udah deh, itu semakin bertambah, semakin mumet kepalamu karena kamu akhirnya melakukan hal itu terus menerus. Ya. Nah, hal lain yang perlu kamu lakukan adalah ketika kamu ada dorongan atau googling, selain kamu berhenti sebentar dan kemudian mengamati, oh ini adalah dorongan, atau ini adalah dorongan saya untuk melakukan hal ini, maka yang bisa kamu lakukan yang kedua adalah dengan melakukan distraction. Distraction itu apa? Pengalihan teman-teman. Mengalihkan dengan cara apa? Kamu bisa jogging di tempat. Ya, bisa teman-teman. Jogging di tempat. Ya, jogging di tempat itu juga membuat kamu jauh lebih tenang. Karena ketika kamu cemas, kamu jogging di tempat, itu enak teman-teman. Walaupun pusing, iya, walaupun pusing kamu jogging tempat. Walaupun lemas, iya, udah lakukan aja jogging tempat, pasti enakan. Ya, dan itu akan membuat kamu tidak lagi melakukan googling.
ya. Atau kamu kemudian bisa distraction dengan cara misalnya telepon teman, atau bisa kamu lakukan distraction yang lain. Itu banyak lah, kamu bisa lakukan distraction banyak. Atau kamu bisa lakukan juga langsung gunakan teknik yang sering saya bahas, apa? Teknik grounding. Udah tahu teknik grounding belum? Kalau belum, cek di sini. Itu saya bahas banyak teman-teman teknik grounding. Itu powerful banget ya. Jadi ini akan membantu kamu untuk tidak segera googling ya. Kalaupun ternyata kamu tetap mau googling teman-teman, maka kamu mungkin jangan pakai kenapa. Pakainya lah bagaimana untuk bisa tenang ketika jantung berdebar misal. Nah, itu membantumu teman-teman dibandingkan kenapa jantung saya berdebar, ya. Jadi fokus pada solusi. Kalau kamu masih tetap aja masih gatal gitu kan ya untuk googling gitu ya. Maka sekali lagi ingat, kamu gunakan bagaimana cara untuk tenang ketika pusing, bagaimana cara untuk tenang ketika sakit kepala, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa nggak nyaman ini gitu. Ya, itu relatif akan menemukan hal-hal yang lebih positif dibandingkan dengan kenapa. Oke? Semoga video singkat ini bisa membantu kamu lebih baik teman-teman. Dan jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan ingat yang terpenting apa? Praktek, act, dan action, dan action. Demikian teman-teman, salam bye-bye cemas.